Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan manaqib dari Al-Qutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau adalah sang pemimpin wali sedunia? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf adalah seorang imam dari kalangan habaib di Indonesia. Garis keturunannya yang suci ini terus bersambung kepada ulama dari sesamanya, hingga bermuara kepada pemuka orang-orang terdahulu, sekarang dan yang akan datang, seorang kekasih nan mulia Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah keturunan Rasulullah yang ke-36 dari jalur Sayyidina Husain. Habib Abu Bakar terlahir di kampung Besuki Situbondo, pada tahun 1285 Hijriah. Ayahnya wafat di kota Gresik, yang ketika itu beliau masih berumur kanak-kanak. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf tumbuh besar dalam asuhan dan penjagaan yang sempurna. Cahaya kebaikan dan kewalian telah tampak terpancar dari kerut-kerut wajahnya. Sampai-sampai, di usianya baru 3 tahun, beliau mampu mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Semua itu tak lain karena kekuatan dan kejernihan rohaninya, serta kesiapannya untuk menerima curahan anugerah darinya. Pada tahun 1293 Hijriah, atas permintaan neneknya, beliau merantau ke Hadramaut dengan ditemani oleh Al-Mukarram Muhammad Basamul. Dikala Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf akan sampai di kota Sewun, beliau disambut di perbatasan kota oleh paman sekaligus gurunya, yakni Habib Abdullah bin Umar. Dan ketika telah sampai, beliau dicium dan dipeluk oleh pamannya. Sang paman sangat gembira dengan kehadiran sang keponakannya saat itu. Di tempat penjarahan mana? Perhatian dan didikan sang paman telah membuahkan hasil yang baik pada diri sang keponakan. Sang paman pun suka membangunkannya pada akhir malam ketika masih berusia kanak-kanak, guna menunaikan sholat tahajud bersama-sama. Habib Abu Bakar Assegaf mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam menimba ilmu dari para ulama dan pemuka kota Hadramaut. Mereka telah mencurahkan perhatiannya pada Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Maka, Habib Abu Bakar pun banyak menerima dan memperoleh ijazah dari mereka. Di antara para ulama terkemuka Hadramaut yang mencurahkan perhatian kepadanya, adalah sang guru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada tahun 1302 Hijriah, dengan ditemani oleh Habib Alwi bin Segaf Assegaf, Habib Abu Bakar Assegaf pulang ke tanah kelahirannya, tepatnya di kampung Besuki Situbondo. Selanjutnya, pada tahun 1305 Hijriah, ketika Habib Abu Bakar berumur 20 tahun, beliau kemudian pindah ke kota Gresik sambil terus menimba ilmu, dan meminta ijazah dari para ulama besar Indonesia. Kemudian pada tahun 1321 Hijriah, tepatnya pada hari Jumat, ketika sang khatib berdiri di atas mimbar, beliau mendapat ilham dari Allah. Bergeming dalam hatinya untuk mengasingkan diri dari manusia semuanya. Seketika setelah dari Masjid Jami, beliau langsung menuju rumah kediamannya. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf beruslah atau kholwat, dan mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Ketika istrinya melihat beliau, istrinya tidak berani bertanya secara langsung, dan membiarkan Habib Abu Bakar berdiam diri di dalam kamar-kamar. Setelah 3 hari tidak keluar dari kamarnya, istrinya takut dan beliau menghubungi Habib Abdul Qadir bin Qutban, dan kemudian menceritakan kejadian yang terjadi kepada suaminya. Besoknya, Habib Qadir Qutban datang ke rumah Habib Abu Bakar, dan masuk ke kamar Habib Abu Bakar. Habib Abdul Qadir mengatakan kepada Habib Abu Bakar, bahwa makom yang beliau miliki sekarang sama dengan makam kakeknya, yaitu Habib Umar bin Segaf Assegaf. Setelah Habib Abdul Qadir keluar dari kamar Habib Abu Bakar, beliau langsung menemui istri Habib Abu Bakar.
Habib Abdul Qadir mengatakan bahwa setan pun tidak akan berani mendekati Habib Abu Bakar saat ini, karena beliau sedang mendekatkan diri dengan Allah. Selama Habib Abu Bakar berkholwat, istrinya lah yang bekerja dengan cara berjualan. Selama itu pula, istrinya tidak pernah mengeluh karena Habib Abu Bakar tidak bekerja. Beliau selalu mendukung penuh atas apapun yang dilakukan oleh suaminya. Beliau juga tidak pernah mengeluh dan selalu ikhlas dalam melakukan pekerjaannya. Menurut beberapa ulama, salah satu penyebab tingginya derajat kewalian Habib Abu Bakar ini adalah karena usaha dari istrinya tersebut. Karena beliau selalu taat dan patuh pada suaminya, dan tidak pernah membantah sekalipun. Dalam kholwatnya, Habib Abu Bakar tetap makan seperti biasanya, akan tetapi porsi makan tersebut berkurang tiap harinya, dan seterusnya Habib Abu Bakar sudah tidak pernah makan lagi. Karena beliau tidak ingin dunia mengganggu kedekatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat Habib Abu Bakar masuk kamar dan tidak keluar, beliau tidak pernah bertemu dengan seseorang pun, dan tidak lagi mengizinkan seseorang untuk menemuinya. Beliau mengasingkan diri dari manusia selama 15 tahun, guna bersimpuh di hadapan Ilahi Robbi. Dan tatkala Allah mengizinkan beliau untuk keluar dari kholwatnya, gurunya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mendatanginya, dan memberi isyarat kepadanya untuk mengakhiri masa kholwatnya. Habib Muhammad Al-Habsyi berkata, "Selama 3 hari kami bertawajuh dan memohon kepada Allah, agar Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf keluar dari kholwatnya." Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf termasuk mutiara berharga dari simpanan keluarga Ba'alawi. Kami membukanya agar bisa menularkan manfaat bagi seluruh manusia, ucap Habib Muhammad Al-Habsyi. Tujuan Habib Muhammad Al-Habsyi ingin mengeluarkan Habib Abu Bakar dari kholwatnya karena beberapa faktor, yaitu karena usia Habib Abu Bakar tak lagi muda dan fisiknya sudah tidak sekuat masa mudanya. Dan yang kedua, dikarenakan pada masa itu sudah dibutuhkan seorang ulama yang menjadi panutan masyarakat. Sehingga, berkat doa dari sang gurunya itulah, Allah mengizinkan Habib Abu Bakar mengakhiri masa kholwatnya. Setelah itu, beliau istiqomah membuka majelis taklim di rumahnya. Beliau menjadi pengayom bagi mereka yang berziarah, juga sebagai tempat rujukan bagi semua golongan di seluruh penjuru. Siapapun yang mempunyai maksud kepadanya, dengan dasar husnuzon, niscaya ia akan meraih keinginannya dalam waktu yang relatif singkat. Di rumahnya sendiri, Habib Abu Bakar telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin lebih dari 40 kali. Pada setiap kali hatam, beliau selalu menghidangkan jamuan yang istimewa kepada para masyarakat. Habib Abu Bakar As-Segaf betul-betul memiliki yang besar dalam menapaki aktivitas dan akhlak dari para pendahulunya. Terbukti, dengan dibacanya dalam majelisnya, sejarah dan kitab-kitab buah karya para aslaf pendahulunya. Adapun makom atau kedudukan dari Al-Habib Abu Bakar, beliau telah mencapai tingkat Siddiqiyah Kubro. Hal itu telah diakui dan mendapat legitimasi dari mereka yang hidup sezaman dengannya. Habib Abu Bakar As-Segaf diakui sebagai seorang wali kutub pada zamannya. Tidak ada perdebatan akan tingkatan kewalian beliau yang bergelar Qutbul Gaus. Yang mana, gelar tersebut adalah gelar tertinggi, sekaligus gelar satu-satunya bagi pemimpin wali sedunia pada zaman itu. Selain mendapat kedudukan yang tinggi, beliau juga mendapat beban yang sangat berat. Beliau juga menjadi tempat penitipan kewalian. Yang mana, jika ada seorang waliullah yang meninggal dan belum ada gantinya, beliaulah yang mengembannya. Oleh sebab itu, pada saat beliau meninggal, terdapat luka di bagian perutnya. Banyak ulama yang beranggapan bahwa hal tersebut dikarenakan beratnya tugas kewalian yang beliau tanggung. Tidak hanya ilmu dan tingkat kewaliannya yang tinggi, beliau juga dianugerahi banyak karomah yang tersimpan pada dirinya. Adapun kesempurnaan istiqomah merupakan puncak segala karomah.
Seorang yang dekat dengan beliau pernah berujar, bahwa aku seringkali mendengar beliau mengatakan, "Aku adalah ahlu dar. Barang siapa yang memohon pertolongan Allah melaluiku, maka dengan izin Allah, aku akan membantunya. Barang siapa yang berada dalam kesulitan, lalu memanggil-manggil namaku, maka aku akan segera hadir di sisinya dengan izin Allah." Ucap Habib Abu Bakar As-Sigaf saat itu. Pada saat menjelang kewafatannya, seringkali beliau berkata, "Aku berbahagia untuk berjumpa dengan Allah." Maka sebelum kemangkatannya ke rahmat Allah, beliau mencegah diri dari makan dan minum selama 15 hari. Namun, hal itu tak mengurangi sedikitpun semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ajal kian dekat menghampirinya, diiringi kerinduan berjumpa dengan Haliknya, Allah pun rindu bertemu dengannya. Maka beliau pasrahkan ruhnya yang suci kepada Tuhannya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Di saat terakhir hayatnya, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf melakukan puasa selama 15 hari. Beliau wafat pada hari Ahad malam Senin, hari ke-17 di bulan Zulhijjah, tahun 1376 Hijriah. Beliau wafat dalam usia yang ke-91 tahun. Dan jasadnya yang mulia kemudian dimakamkan di pemakaman Masjid Jami, depan alun-alun kota Gresik.